Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan, di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal itu dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu, Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Raja Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin diganti oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai seorang laki-laki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini, serta mengajak semua orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya siapakah sebenarnya Tuhannya. Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76-79, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat. Surat Al-An'am ayat 76-78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sejak saat itu, dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala. Jagat raya dan seluruh isinya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, cukup untuk menjadi bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal. Dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu kepada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Wilayah kekuasaan Raja Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud. Semua patung-patung dihancurkan, meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang tidak ada dosanya. Kemudian dia meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya di pangkuan berhala satu-satunya yang tak dirusaknya. Setelah beberapa hari, Raja Namrud mengetahui semua berhalanya rusak dan murka. Siapa yang melakukan semua ini di belakangku? Teriaknya pada pengikutnya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan itu semua.
Dipanggilah Nabi Ibrahim untuk menghadap Raja Namrud. Sang raja pun berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukanlah engkau berada di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini?" "Benar, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukanlah kampak masih berada di lehernya," sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembahnya tidak dapat berbuat, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan bergerak. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya, sementara Nabi Ibrahim diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Tetapi Allah berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan pembakaran itu, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sejak saat itu, pengikut Namrud berjalan dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.